Halo, di video kali ini kita akan membahas bagaimana proses pendaftaran peserta didik baru di aplikasi SPMB untuk Kota Palu. Proses PPDB-nya itu dimulai pendaftarannya per tanggal 24 Juni sampai dengan 30 Juni. Untuk jenis pendaftarannya, jalur pendaftarannya itu ada 4. Ada jalur domisili, ada jalur afirmasi, ada jalur mutasi atau perpindahan orang tua, ada jalur prestasi. Masing-masing itu ada ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi. Persyaratannya apa? Nanti bisa dibaca di panduannya begitu ya. Persyaratan peserta untuk yang masuk ke SMP itu apa saja, ini sudah ada, tinggal nanti dilengkapi di menu berkas. Oke, kita klik tombol masuk di aplikasi SPMB-nya, klik tombol masuk, lalu isikan username, isikan password ya. Username-nya untuk peserta didik adalah NISN @spmb.id. Passwordnya NISN, tahun lahir, bulan, tanggal. Kita masukkan username, kita masukkan password, lalu klik tombol masuk. Nah, ini tampilan saat kita mengklik tombol masuk. Nah, di sini ada informasi ya, ada informasi siswa, pendaftaran, berkas, nilai, ganti password. Ini sebaiknya diganti passwordnya begitu ya. Ketika kita login pertama, ganti aja passwordnya supaya orang lain tidak bisa melihat data kita. Oke, informasi, jika di sini ada informasi NISN, ada tanggal lahir, nama, tempat lahir, nama ibu kandung, sekolah asal, SD saat ini, lalu ada RT dan RW. Nah, jika memang desa ini atau kelurahannya tidak sesuai, maka bisa diklik tombol edit. Ya, dipilih contoh Palu ya. Lalu ini sudah otomatis Kota Palu, ini ada kecamatannya, dipilih, ini ada pilihan kelurahannya, kita klik tombol simpan, maka ini sudah tersimpan. Lalu kita juga harus memastikan bahwa titik koordinatnya sesuai. Contoh ini kan tidak sesuai nih, bujurnya 0, lintangnya 0, berarti ini kondisinya di tengah-tengah laut tuh, maka kita perlu update titik koordinat. Di sini kita klik update titik koordinat. Bagaimana cara mencari titik koordinatnya? Maka silakan di sini nanti buka Google Map ya. Buka Google Map-nya. Lalu kita klik Google Map-nya. Nah, nanti cari di sini pencariannya apa? Kelurahan Uju apa tadi? Oh, Kelurahan Baya. Kelurahan Baya Palu. Nah, ini klik. Nah, di sini kan ada nih. Ya, ini ada nih Kota Palu nih. Kecamatan Tawaili, desa atau kelurahannya Baya ya. Berarti ini ada di mana, kita klik, kita cari, perbesar. Nah, ini baru ketahuan nih, klik di sini ya, sesuai dengan kondisi rumahnya, contoh. Nah, nanti ada muncul titik koordinatnya, ada bujur dan lintangnya.
kita pindahkan, kita copy, kita pindahkan ke sini supaya nanti bujur dan lintangnya bisa terupdate. Nah ini langsung update nih ya, langsung update. Baru kita setelah selesai mengupdate titik koordinat, selanjutnya kita klik pendaftaran. Ini tidak usah cari tombol simpan karena ini otomatis tersimpan. Kita klik tombol pendaftarannya. Nah, di tombol pendaftaran ini kita pilih jenis pendaftarannya, kita mau ikut apa. Ada domisili, ada afirmasi, mutasi, prestasi akademik, dan prestasi non-akademik. Oke, ini kita klik. Yang pertama kita klik domisili contoh. Maka kita pilih sekolah. Nah, kebetulan sekolah ini yang terdekat ya sesuai dengan kecamatan kelurahan peserta didiknya itu adalah di SMP 16 dan SMP 17. Maka kita pilih pilihan pertama 17, lalu pilihan kedua itu sekolah yang SMP 17. Ketika kita sudah menambahkan, ini nanti akan menyesuaikan ya dengan dengan kelurahan peserta didiknya. Kalau di kelurahan itu ada 3 sekolah, maka nanti 3-3-nya muncul. Nah, karena ini hanya 2 sekolah, maka 2 yang muncul. Oke, lalu kita klik tombol daftar. Nah, ini ada lembar konfirmasi. Apakah benar mau di sekolah ini atau tidak? Ya, ketika tidak ya tinggal di close, nanti cari lagi. Ya, atau di daftar, kita klik tombol daftarnya. Nah, ini ada notifikasi nih pendaftaran berhasil. Ya, lalu nanti sekolah pilih. Ini sudah ada tampilannya atau sekolah pilihannya. Sekolah pilihan 1, pilihan 2-nya apa. Nah, jika sudah, maka peserta didik pendaftar itu melengkapi berkasnya. Atau tadi sebelum pendaftaran melengkapi berkas dulu, boleh nggak? Ya silakan aja, boleh. Kita pilih akta kelahirannya, contoh kita pilih kartu keluarganya. Nah, ini bisa upload. Nah, ini prosesnya cepat ya, file berhasil diupload. Ini juga upload KTP, kita upload. Ini bisa ya, lalu isikan sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh peserta didik untuk melengkapi berkasnya. Nah, jika nanti sudah selesai melengkapi berkas, menyesuaikan dengan kondisinya begitu ya, apa saja yang akan dilengkapi berkasnya untuk mengikuti proses SPMB. Oke, kalau sudah berarti kita selanjutnya itu melakukan ataupun lapor ke satuan pendidikannya ya. Baik, yang selanjutnya itu tadi terkait dengan pendaftaran untuk peserta didik ya yang lewat domisili. Nah, ini jalur pendaftarannya juga ada informasinya di sini. Oke, contoh yang kedua, kita punya contoh terkait dengan yang mendaftar melalui prestasi atau melalui afirmasi atau melalui mutasi. Nah, ini beda lagi tampilannya, atau melalui prestasi. Oke, kita contohkan. Kita keluar dulu. Baik, contoh yang selanjutnya ini tentu contoh terkait dengan pendaftaran yang selain domisili. Oke, ini kalau tidak sesuai maka kita bisa sesuaikan kecamatannya di mana, kelurahannya apa begitu ya. Ini kebetulan sama, kita klik tombol simpan. Lalu kita harus update titik koordinat lagi. Titik koordinat lihat di mana? Ya bisa lihat di Google Map atau aplikasi map yang digunakan. Ini contoh. Nah, ini kita klik tombol sini, kita klik tombolnya. Nanti di sini ada
informasi, ya, informasi untuk titik koordinatnya. Kita klik copy, lalu kita pastekan di titik koordinat pada aplikasi SPMP. Nah, ini. Lalu kalau sudah, seperti biasa, klik tombol pendaftaran. Nah, ini sekolah pilihannya atau pilihan jenisnya, pendaftarannya bisa afirmasi, mutasi, prestasi. Ya, kalau afirmasi ini tetap dengan jaraknya berapa, karena nanti jadi penentu pilihan sekolahnya. Pilihan yang kedua, afirmasi, ini pilih sekolahnya. Baru kita klik tombol daftar. Ya. Nah, di sini ada informasinya, jalur pilihannya afirmasi. Oke. Kita contohkan lagi untuk yang pendaftaran dengan prestasi atau dengan mutasi, perpindahan orang tua. Tetap ini ada jaraknya, pilih sekolahnya. Nah, ini mau kemana nih? Ya, kalau untuk mutasi, afirmasi, lalu prestasi, ini disesuaikan dengan kondisi di dinasnya, berapa yang akan dimunculkan. Tapi ini semua dimunculkan. Baik, ini kita pilih jalurnya, jalur afirmasi. Kalau afirmasi tadi ya, ketika kita pilih sekolahnya, maka ini hanya ada dua ya afirmasi yang terdapat gitu ya, ada di SMP 5 dan SMP 11 sesuai dengan kelurahan siswanya. Ingat, sesuai dengan kelurahan siswanya si pendaftar. Oke. Nanti kita tinggal pilih. Nah, ini sekolah afirmasi, ini juga sama, bisa pilih. Nah, ini ketika kita klik daftar, nah ini ada afirmasi. Pendaftaran, pilih sekolah, maka ini ada contoh yang mutasi. Ya, contoh yang mutasi, ini perpindahan orang tua, pilih sekolahnya. Nah, ini ada semua nih, ya 24. Mana yang terdekat ya silakan dicari, ini bisa di klik gitu ya. Contoh ini pilihan terdekatnya. Lalu pilihan yang kedua untuk yang mutasi itu ada yang ini, pilih SMPN 17. Kita klik tombol daftar. Nah, di sini ada jalur pilihannya mutasi. Ini contoh yang selanjutnya ada pendaftaran untuk prestasi akademik. Kita pilih ya. Dengan kita pilih prestasi akademik, lalu kita ini jenis prestasinya nilai rapot ya. Kalau untuk yang prestasi akademik ini pasti nilai rapot. Kita pilih sekolahnya. Nah, ini semua muncul nih sekolahnya, ada 24. Ya, diurutkan dari yang terdekat. Oke. Ini nilai rapot. Nah, ini bisa jadi pilihan yang keduanya itu bisa jadi prestasi non akademik. Nah, untuk prestasi non akademik itu nanti harus dipilih salah satunya nih untuk pendaftar peserta didik. Punya kejuaraan apa? Internasional juara 1, nasional juara 1, provinsi juara 1, atau kabupaten kota juara 1, atau ada hafalan Quran. Nah, ini bisa menjadi pilihan. Ini saya contohkan punya kegiatan nasional juara 1. Kita klik tombol pilih sekolah. Ini tinggal dicari sekolahnya beda bukan gitu ya, nanti tinggal dicari. Ini saya contohkan. Oke, lalu kita klik tombol daftar. Oke, daftar. Nah, ini sudah ada informasinya, jalur pilihannya apa, NISN-nya berapa, NPSN-nya berapa. Ini sudah ada semuanya. Oke. Yang selanjutnya kita akan masuk ke berkas, apa saja yang harus ada dikumpulkan begitu ya. Yang selanjutnya kita ke berkas, kita klik tombol berkasnya, maka nanti akan muncul seperti ini ya. Ada akta kelahiran, kartu keluarga, KTP orang tua, program kesejahteraan, KIA, ijazah kalau sudah ada, nilai raport, piagam, dan SK mutasi orang tua. Ini sesuai dengan dokumen yang dibutuhkan apa di juknisnya. Oke, ini kita contohkan salah satu karena kita ada dokumen-dokumen yang harus
lengkapi ya. Kita klik lagi. Ini juga sama, di-upload lagi KTP-nya, sesuaikan nanti ya. Lalu program KIA kalau ada ya, ijazah, terus nilai rapotnya berapa, piagam perlombaannya apa. Ya. Kalau sudah, nanti kita klik tombol upload. Ini juga sama upload, ini juga sama upload. Nah, ini sudah di-upload. Nah, ini tentu apa yang tadi di-upload itu akan masuk di manajemen SPMB-nya Dinas Pendidikan. Ya, itu bagi yang pendaftaran melalui prestasi akademik atau prestasi non akademik. Prestasi, tapi kita harus input nilai. Nah, ini nilainya ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada ilmu pengetahuan alam. Ini diisikan sesuai dengan kondisi di peserta didiknya. Ya, rapotnya berapa saja nilainya. Contoh 90. Ini matematikanya, ini IPA-nya. Kita klik tombol simpan. Nah, berhasil disimpan. Jadi kalau melakukan pendaftaran prestasi akademik, maka harus mengisikan nilai yang ada di rapornya, begitu ya, ke dalam aplikasi. Nilai bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Nanti tinggal diinputkan di aplikasi SPMB-nya. Jadi itu perbedaannya. Kalau domisili ya dia tidak perlu menginputkan nilai. Kalau berkas tetap diinputkan sesuai dengan persyaratan. Mutasi juga sama, mutasi orang tua. Berkas nilainya jangan lupa, di sini ada piagam penghargaan, ada nilai raport. Ini nilai raport pun harus di upload ya untuk yang prestasi. Lalu kita pilih piagam penghargaan, upload juga. Ini kita upload, ini kita upload. Ya. Jadi persyaratan-persyaratan mengikuti jalur pendaftaran. Jalur pendaftarannya ada 4, ada domisili, ada afirmasi, ada mutasi, ada prestasi. Prestasinya ada yang akademik, ada yang non akademik ya, seperti itu. Itu tata cara. Setelah nanti berkasnya selesai diupload, kita menghubungi sekolah tujuan ya. Tadi ada 2 sekolah yang menjadi tujuannya. Jika ternyata kita mau merubah jenis pendaftaran, meriset begitu ya, tadinya kita di domisili mau pindah ke prestasi, atau dari prestasi kita mau pindah ke domisili, itu masih bisa sebelum dilakukan verifikasi oleh satuan pendidikannya, oleh sekolah tujuannya. Ini kan ada informasi nih, jenis jalur pilihannya domisili mau diganti menjadi prestasi, maka kita klik tombol cabut berkas ya. Nah, ini berhasil cabut berkas ataupun berhasil mereset pendaftaran. Lalu kita klik tombol daftar ulang, lalu pilih prestasi akademik dengan nilai raport, pilih sekolah. Oke. Lalu yang kedua, ini pun sama pilihannya, bisa akademik atau non akademik ya, nanti tergantung dari pilihan si pendaftar atau peserta didiknya. Kita klik kejuaraannya, kita pilih sekolahnya. Ini contoh. Oke, kita klik tombol daftar. Nah, ini ya. Jadi tadinya dia afirmasi, lalu kita dia ke prestasi akademik. Tadinya ada di prestasi akademik, itu bisa jadi nanti ke yang lain begitu ya. Bisa selama belum disetujui ataupun belum dikunci proses pendaftarannya ya, seperti itu. Oke, sekian video untuk peserta didik ya, ataupun untuk pendaftar. Nanti jangan lupa informasikan letak lokasi rumahnya ataupun
bujur lintangnya harus sesuai. Cara melihat bujur lintangnya nanti bisa melalui Google Map, nanti diklik atau dipastekan di sini ya. Oke, baik, itu saja, mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat bagi peserta didik yang mau daftar SPMB di Kota Palu. Sekian, sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini.